Story. Intinya story enggak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Malam ini kita lanjut untuk pengajian ini Sahih Bukhari. Sekarang kita sampai ke kitab zakah ya. Kitab tentang zakat. Kurang kuat ya, Akbar. Gedein dikit. Babun bab wujubi wajibnya zakat dan kaulu ucapan Allahi Allah Ta'ala maha tinggi dia. Wa dan akimu mendirikanlah kalian as-salata salat wa dan atu menyerahkanlah kalian az-zakat zakat. Wa dan qala berbicara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga meridha Allah dari dia berdua. Hadasa telah menceritakan ni kepadaku Abu Sufyan radhiyallahu anhu semoga meridha Allah darinya. Pak maka zakar menyebutkan dia hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak maka qala berbicara dia menyuruh dia kepada kami dengan atau kepada as-salati salat wa dan zakati zakat wa dan silati menyambung silaturahmi maksudnya wa dan al-afaf mengekang atau menahan diri. Ini kitab tentang zakat ya. Zakat itu salah satu dari rukun Islam. Dan ketika Bukhari itu menyebutkan bab zakat, dia berurutan. Jadi bedanya Bukhari dengan yang lain, kalau Bukhari itu mengurutkan sesuatu itu sesuai dengan keutamaannya. Jadi seperti misalnya orang sebelum sholat dia harus imam dulu, maka bab awal itu pasti bab kitab tentang iman. Kemudian baru bicara tentang sholat. Kemudian bab berikutnya adalah tentang zakat. Jadi semua ulama sepakat bahwa zakat itu hukumnya itu wajib. Hanya nanti untuk pelaksanaannya itu yang dia banyak perbedaan tentang nisabnya, kemudian siapa yang berhak menerima, ada juga perbedaan-perbedaan. Tapi semua sepakat bahwa zakat itu wajib. Nah, kalau kita bicara zakat itu adalah kewajiban di dalam harta. Jadi kalau manusia itu ada kewajiban di dalam dirinya, kalau zakat itu adalah kewajiban yang ada di dalam harta. Makanya ketika kewajiban itu ada di dalam harta, kewajiban zakat itu berbeda dengan kewajiban yang kena pada diri. Jadi kalau kewajiban yang ada pada diri, kalau orang Islam itu kan kenanya itu ketika dia sudah akil balik gitu ya. Seperti sholat, puasa, zakat, sholat gitu ya, seperti sholat itu kan orang kan kena kewajiban setelah dia balik. Tapi kalau zakat itu karena itu kewajibannya itu kepada harta, maka walaupun itu anak kecil kalau dia punya harta tetap kena kewajiban zakat. Jadi itu perbedaannya di situ. Jadi jangan salah gitu misalnya, oh anak kecil tidak punya kewajiban, iya yang kewajiban zakatnya itu enggak, tapi kenanya itu di hartanya, karena itu harta itu harus dibersihkan. Jadi pembersihannya itu melalui zakat, karena di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah itu ada bagian yang dititipkan untuk orang lain, makanya tetap kena zakat ya. Nah, anak kecil tetap hartanya misalnya kan. Apakah ada anak kecil yang punya harta? Ya ada. Misalnya kan orang meninggal gitu ya, meninggal kemudian dia punya anaknya masih kecil kan, berarti kan dia punya harta anak kecil. Hartanya tetap kena kewajiban zakat. Kalau anaknya sih enggak, tapi hartanya harus dibersihkan. Maka siapa penanggung jawabnya harus mengeluarkan zakat. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa kewajiban sholat dan zakat itu sesuatu yang dia berurutan. Artinya dua hal yang tidak terpisahkan. Makanya kalau di dalam Quran itu perintahnya itu aqimus sholat dan zakat itu sesuatu yang tidak
terpisah. Artinya ketika seseorang itu sholat kemudian dia tidak bayar zakat, ya dia sholatnya tidak diterima. Tapi apakah orang yang tidak membayar zakat itu masuk kategori orang kafir atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau orang sholat kemudian dia tidak bayar zakat, ada yang mengkategorikan kafir. Tapi nanti kita lihat di Qur'annya bagaimana. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi itu menyuruh untuk melaksanakan sholat, kemudian membayar zakat, menyambung silaturahmi ya, menyambung silaturahmi, kemudian menahan diri ya, belajar mengekang. Al-afaf itu kan mengekang, termasuk puasa itu adalah upaya untuk menahan diri, bukan membersihkan diri, tapi menahan diri. Menahan diri, beda dengan harta. Kalau harta itu membersihkan diri, harta itu dengan cara dia diambil, dikurangi. Karena di dalam harta itu ada sesuatu yang bukan haknya dan itu baru bisa bersih kalau dia dikeluarkan. Tapi kalau di dalam diri itu membersihkan diri itu bukan dengan cara seperti harta dia dikurangi, tapi dikekang. Jadi keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kemauan Allah ditunda dulu, dipending dulu. Gitu. Nanti di akhirat terserah silakan. Jadi membersihkan diri itu dengan cara dia mengekang nafsu. Apa yang kita inginkan saat ini yang memang itu dilarang oleh Allah ya jangan dilaksanakan. Seperti misalnya kita ingin minum minuman keras, ada pikiran, nggak apa-apa ada pikiran itu, tapi dikekang. Ingin apa itu namanya makan daging babi ya nggak apa-apa, tapi dikekang. Jangan sekarang kamu kalau mau makan bikin babi nanti ya, karena sekarang lagi dilarang semuanya. Memakai emas juga seperti itu. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Asim Ad-Dohak ibnu Makhlad dari Zakaria ibnu Ishak dari Yahya ibnu Abdillah ibnu Soifi dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna semuanya Nabi SAW Ba'asa mengutus dia Mu'ad kepada Mu'ad radhiyallahu an. Semoga meridhai Allah darinya. Ila kepada Yaman ke negeri Yaman. Pak maka kola berbicara dia mengajaklah engkau pada mereka ila kepada sahadati bersaksi an bahwa la tiada ilah Tuhan illa kecuali Allah. Wa dan anna sungguhnya rasulu wa dan anni sungguhnya aku rasul Allah. Fa maka in kalau mereka atau taat mereka kepada zalika itu. Fa maka aklim beritahu memberitahulah hum pada mereka anna sungguhnya Allah qad sungguh iftarodo telah mewajibkan dia ala kepada mereka khamsu lima solawati solat di dalam kuli setiap yaumin hari wa dan lailatin malam. Pak maka in kalau mereka atau taat mereka kepada zalika itu Pak maka aklim ajarkanlah pada mereka sungguhnya sungguhnya Allah iftarodo telah mewajibkan ala kepada mereka sodakota sedekah di dalam amwali hartahim mereka tu'khadu diambil min dari agnia yang kaya mereka wa dan turaddu dikembalikan ala kepada fuqara'i yang fakir mereka. Jadi ketika Yaman itu takluk kepada Islam, Nabi itu mengutus kepada ahli Yaman itu Mu'ad. Jadi Nabi ketika mengutus Mu'ad itu dia berpesan. Ini kalau yang ini hadisnya memang diambil ujungnya, tapi dia ngomong Nabi itu bahwa kamu itu akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab gitu. Suatu kaum ahlul kitab. Makanya
ketika seseorang itu mengutus seseorang ke suatu tempat, ya diupayakan adalah orang yang memahami. Kita itu harus memahami kondisi satu tempat. Karena apa? Kalau agama itu kan pilihannya itu kan cuma dua ya. Ketika orang itu membawa agama itu dia diterima atau ditolak. Nah, jangan sampai orang itu menolak agama itu karena memang belum bisa nerima, belum bisa nerima. Makanya lebih baik kita itu memahami kapan sih seseorang itu bisa menerima agama. Makanya di sini oleh Nabi itu disuruh pertama itu ngajak dulu syahadat dulu, ngajak dulu syahadat. Kalau mereka sudah mau syahadat baru sholat. Kalau mereka udah sholat baru zakat, membayar sedekah. Membayar sedekah itu ya maksudnya adalah zakat. Jadi kalau orang itu dia tidak sholat ya udah nggak usah mikirin yang berikutnya. Atau kalau orang itu dia tidak syahadat ya udah nggak usah yang berikutnya. Karena itu adalah sesuatu yang berurutan. Makanya berdasarkan hadis ini kalau umpamanya orang itu dia syahadat terus dia kemudian dia mau bayar zakat aja ya nggak bisa. Harus ke dua-duanya, dua-duanya. Jadi itu urutannya itu seperti itu gitu loh supaya dia tidak timbul penolakannya dan waktunya itu ya harus pas ya karena memang salah satu kelemahan kita ya salah satu kelemahan umat Islam ini kan kita ini ya wajar lah kalau orang Islam sekarang itu banyak nganggap bahwa Islam itu menjadi suatu beban gitu ya karena apa karena memang turunnya itu blek gitu kita ini beda dengan Nabi gitu loh beda dengan sahabat kalau sahabat itu memang dia itu memang dididik oleh Allah. Dididik oleh Allah itu dalam situasi seperti ini turun ayat ini. Jadi pelan-pelan, nggak tiba-tiba blok semuanya diharamkan. Atau nggak semuanya nganu. Kalau kita kan nggak kan ya. Kita lah. Kita tiba-tiba begitu anu udah semua itu munculnya itu kewajiban semua. Jadi kita itu nggak bisa merasakan gitu loh, nggak bisa merasakan. Oh kenapa sih harus seperti ini? Dan kalau Nabi kan enggak dulu ya, seperti Homer ya. Homer itu awal-awal tuh sesuatu yang coba bayangin lah orang kalau zaman dulu hiburan tuh ya Homer itulah. Homer hiburan dia cuma Homer. TV nggak ada, tempat wisata nggak ada gitu. Android juga nggak ada. Makanya kalau coba umpamanya kita punya anak terus tiba-tiba dia asik main HP terus kita larang. Ya kamu itulah kan anaknya kan. Harus ada pendekatan pelan-pelan ya. Tadinya dia main misalnya anak udah 8 sehari 10 jam. Kita tiba-tiba mau stop sama sekali nggak bisa. Dia pelan-pelan lah. Dari tadinya 10 jam kurangi jadi 8 jam. Nanti jadi 7 jam. Sampai dia itu bisa beradaptasi. Demikian juga sahabat juga seperti itu. Ketika khamr itu haram itu nggak tiba-tiba dia haram. Cuma dikasih tahu itu ada bagusnya, ada jeleknya. Cuman jeleknya itu lebih banyak. Kemudian baru dipersempit ya, dipersempit. Termasuk juga ya aturan-aturan agama yang lain. Tapi begitu aturan agama itu sudah diterima jadi sesuatu yang umum, ketika orang-orang terakhir masuk Islam ya tetap Nabi itu mengajarkan itu ya sama seperti kita itu. Langsung semua pokoknya harus diterapkan. Nah, salah satu yang diwajibkan dalam agama itu adalah orang itu harus ketika dia mengaku sebagai orang Islam ya dia harus sholat. Dan sebenarnya kalau kita bicara aturan Islam itu ya kita bukan bicara tentang bahwa itu adalah kewajiban pribadi, tapi ini adalah ada kewajiban itu kewajiban yang pribadi, ada kewajiban itu kewajiban umat itu ada seperti itu. Juga ada kewajiban pemimpin. Nah, pemimpin itu memastikan bahwa orang itu bisa sholat gitu kan ya. Orang itu dia membayar zakat. Tujuannya itu bukan hanya sekedar mau ngambil duitnya atau mau apa, tapi tujuannya itu lebih ke arah ibadah gitu loh. Jadi jangan mikirnya itu mikir ke akhirat. Beda sama sekarang gitu kan ya. Orang sekarang kan mikirin zakat itu kan bukan mikirin supaya orang Islam tuh gimana orang Islam tuh masuk surga. Otaknya ini kan ini duit umat Islam tuh banyak bisa dikelola, bisa dimanfaatkan.
Otaknya itu nggak mikirin surga. Kalau dia mikirin surga kan harusnya bukan mikirin zakat itu gimana orang dipaksa suruh zakat, paksa dulu suruh sholat kan ya. Orang Islam sholat nggak kena kok, masih suruh zakat gitu kan ya. Hanya memang kelemahan sekarang itu ya orang ngurusin ya tadi yang ada duitnya ya zakat diurus, gimana caranya giat sampai didatengin. Tiap orang didatengin supaya dia bisa berzakat. Harusnya sekalian kayak jaulah aja sekalian. Suruh sholat, didatengin. Habis itu suruh zakat, bener ya. Tinggal nambah aja kan. Harusnya jaulah itu ditambah bukan hanya nyuruh ngajak sholat, ngajar bayar zakat juga itu. Tambah bagus itu. Ya tadi, diawali dari niatnya itu. Bedanya itulah niatnya. Niatnya orang itu beda dengan niatnya Nabi. Kalau Nabi lihat perempuan dipakai gelang itu langsung diingat hati-hati itu masukin kamu ke neraka. Makanya perempuan tuh langsung dia ngasihin gelangnya ke Nabi. Bukan nggak ada pikiran Nabi ini punya peluang mau ngumpulin emas atau apa gitu loh. Tapi pikirannya itu gimana nyelamatin orang itu dari neraka. Masalah itu lewat dia jalannya nggak masalah. Nah, di dalam Islam salah satu kewajibannya diingatkan adalah zakat. Zakat itu diambil dari orang yang kayanya dan dikembalikan. Jadi seakan-akan bahasanya dikembalikan itu kepada pemiliknya gitu kan ya, bahasanya itu bukan diberikan tapi dikembalikan tuh bahasanya. Turaddu alal fuqara. Dikembalikan. Kalau ngomongin kembalikan seakan-akan itu kan asalnya itu harusnya memang punyanya orang miskin. Punyanya orang yang miskin. Nah, jadi sebenarnya kalau mau mengentaskan kemiskinan ya Islam itulah sebenarnya solusinya. Karena kalau kita lihat kekayaan di dunia ini ya, jadi kekayaan di dunia ini kebalik ya. Jadi 99% kekayaan di dunia itu dimiliki oleh 1% orang. 99% kekayaan di dunia ini dimiliki oleh satu orang. Dan 99% orang itu berebut yang 1% sisa dari punya orangnya. Dari itu kan. Artinya ketimpangannya kan luar biasa. Dan Islam itu nggak menginginkan yang seperti itu. Nah, ini dari pembagian zakatnya diberikan kepada orang miskin ya. Nah, itu nanti ada dijelaskan nanti pembagiannya untuk zakat itu ke siapa saja. Salah satunya kan ke orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang dia sehari itu makan itu ya nggak cukup untuk makan aja. Makanya harusnya ketika ada pembagian zakat tuh orang miskin tuh dihitung setahun itu dia perlu makan tuh berapa. Kebutuhan dia untuk makan, untuk supaya dia bisa memenuhi kebutuhan makannya itu berapa. Itulah minimal zakat yang harus diberikan kepada dia. Bukan icrit-icrit dikit-dikit itu cuman dikasih 10 kilo, 20 kilo. Dihitung 1 tahun berapa dia perlunya. Kasih. Maka dia levelnya udah nggak jadi miskin lagi gitu. Karena dia sudah bisa memenuhi untuk kebutuhan makannya, pembagiannya. Sebenarnya seperti itu contoh. Jadi sebenarnya kalau dana zakat itu dikelola dengan baik, ya sebenarnya nanti kan nggak akan ada orang yang miskin ya. Dan diambil dari orang yang kaya. Karena ketika Allah memberikan rezeki itu kan sebenarnya dia itu memberikan untuk semua makhluk. Ya, semua makhluk. Hanya ada yang dititipkan. Hanya dititipkan pada si A, si B. Nah kadang si B ini karena rakusnya nggak diberikan itu haknya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Habs ibnu Umar. Hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah dari ibnu Utsman radhiyallahu an. Ibnu Mauhab an dari Musa ibnu Tolha an dari Abu Ayub radhiyallahu anhu. Anasunya rojulan laki-laki kola berbicara Nabiya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbir memberitahukanlah engkau nih kepadaku dengan amalin suatu amal. Yudhilu memasukkan dia nih kepadaku al janata ke surga. Kola berbicara dia. Ma apalah kepada huknya. Ma apa kepada huknya.
Dan kola berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbu mengharapkan aku mak yang la bagi huknya tak budu menyembah engkau Allah kepada Allah dan la tidak tusrik menyekutukan bi kepada hiknya sayan sesuatu. Dan tukimu mendirikanlah engkau as-sholata sholat. Dan tu'ti menyerahkan az-zakata zakat. Dan tasilu menyambung ar-rohimu silaturahmi. Dan kola berbicara bahzu hadasa telah menceritakan kepada kami Su'bah. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Utsman dan Abu Ayyub dan abunya Utsman ibnu Abdullah an-nasunya huma dia berdua Sami'a mendengar dia berdua Musa kepada Musa ibnu Tolha dari Abu Ayyub dengan hadza ini. Qala berbicara dia Abu Abdillah aksya takut aku an bahwa yakuna ternyata Muhammadun Muhammad perawi Muhammadnya Oiro bukan mahfud yang mengingat atau yang menghafal inama sungguhnya huwa dia amrun amar. Jadi ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi, ajarkan kepada saya amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Nah, di amalan ini Nabi menyuruh agar menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dia kepada sesuatu ya. Menyembah kepada Allah, kemudian mendirikan sholat dan membayar zakat, kemudian menyambung silaturahmi. Jadi banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang menunjukkan amal-amal untuk masuk ke dalam surga. Ada yang dia hadisnya itu full lengkap ya, mulai dari syahadat, sholat, puasa. Tapi ada Nabi itu kadang dia menyuruh itu kepada sesuatu yang memang bagi orang itu sesuatu yang berat gitu loh. Misalnya kamu jangan berdusta gitu. Ketika orang itu sering bohong, kemudian dia menyuruh orang itu yang orang pemarah cukup dia asal tidak marah aja gitu loh. Artinya sebenarnya kalau yang lain, jadi sesuatu yang bagi dia itu sulit itu dia bisa melaksanakan, apalagi kalau yang sesuatu yang lain gitu loh. Sesuatu yang lain. Jadi makanya di sini tidak disebutkan kewajiban puasa dan haji. Walaupun ulama juga berbeda pendapat apakah mungkin hadis ini munculnya itu sebelum ada kewajiban puasa dan haji. Atau karena memang puasa dan haji itu sesuatu yang maklum yang sudah diketahui secara umum makanya tidak disebutkan di hadis. Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat itu merupakan syarat untuk masuk surga. Makanya kita itu juga harus hati-hati gitu loh. Ada seorang sahabat namanya Basir. Dia mau masuk Islam. Kemudian dia ngomong kepada Nabi, oke, saya ini bagi Islam semua aturan Islam itu nggak masalah untuk saya. Cuman yang memberatkan itu cuma dua, yaitu satu zakat, kemudian jihad. Jadi saya minta untuk nggak dua itulah katanya. Jadi kalau sholat, terus puasa, terus haji dan lain-lain apa itu saya nggak masalah. Saya cuma dua itu. Jadi kata Nabi, nggak zakat, terus nggak jihad. Terus gimana mau masuk surga katanya? Nggak zakat, nggak jihad. Terus gimana mau masuk surga? Itu kata Nabi. Kenapa yang seperti itu? Ya, karena kalau di dalam Islam itu kan tadi kewajiban itu kan ada kewajiban yang untuk diri, ada kewajiban untuk harta gitu kan ya. Kalau di jihad itu dua-duanya itu kena gitu loh. Di diri sama di zakat, di harta juga kena. Kemudian kalau zakat ya kena. Kenanya hanya di harta, tapi kalau di jihad itu ya kena dua-duanya.
Makanya itu jihad itu adalah sesuatu yang memang menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam. Pada masanya itu ketika terjadi sesuatu ya dia tidak harus ikut berjihad. Walaupun jihad itu tidak mesti harus dia misalnya ke medan perang atau apa. Tapi mestinya ketika terjadi perang dia mensupport atau apa kan jihad itu kan paman zahaja bahwa goza. Barang siapa dia menyiapkan perang sama aja dia ikut berperang sama itu pahalanya sama. Tapi jihad itu sesuatu yang hukumnya itu wajib bagi orang Islam. Sama seperti kewajiban puasa dan sholat, zakat. Makanya oleh Nabi disampaikan seperti itu. Zakat itu sesuatu yang wajib dan hati-hati kita tidak boleh main-main ya. Artinya harta itu harus benar-benar dihitung mana yang memang kena kewajiban untuk zakat. Karena itu hukumnya itu di dalam Islam itu wajib. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang tidak membayar zakat itu jatuhnya itu menjadi orang kafir. Karena di Quran itu dikatakan wailul lil musyrikin, kecelakaan itu bagi orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna zakat, orang yang tidak membayar zakat. Tapi masalahnya kalau di ayat lain itu kan disebutkan dia hanya disiksa aja. Jadi masuk ke dalam kabair, dosa-dosa besar. Tapi kalau dilihat ayat itu katanya dia masuk ke dalam musyrik. Musyrik. Hadasa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Rahim. Hadasa telah menceritakan kepada kami Afan ibnu Muslim. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wuhaib an dari Yahya ibnu Sa'id ibnu Hayyan an dari Abi Zar'ah an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana sungguhnya Arabian orang Arab. Ata datang dia Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, maka kola berbicara dia, dulu memberitahukanlah engkau nik padaku ala kepada amalin amal. Ida apabila amil tu mengerjakan aku badannya, dahol tu masuk aku al jannata ke surga. Kola berbicara dia, tak butuh menyembah engkau Allah kepada Allah wa dan jangan tusrik menyekutukan kau bi kepada hiknya sayan sesuatu. Wa dan tukimu mendirikanlah engkau as-sholata sholat al-maktubah yang diwajibkan wa dan tu azim menunaikanlah engkau az-zakata kepada zakat al-mafrudota yang diwajibkan. Wa dan tasuma berpuasalah engkau Ramadan bulan Ramadan. Kala berbicara dia wa dan alladzi yang nafsi jiwaku dia di tangannya la tidak azidu menambah aku ala kepada hada ini pak maka lama ketika wala pergi dia kala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam man barang siapa sarro menginginkan kepadanya an untuk yang dulu melihat dia ila kepada rojulin laki-laki min dari ahli penghuni al jannati surga pak maka li agal yang dur melihat dia ila kepada hada ini. Di hadis ini ada orang Arabnya, orang Arab Badui. Orang Arab Badui datang ke Nabi. Dia minta ditunjukkan jalan ke surga. Minta ditunjukkan jalan ke surga. Kelihatannya kan sesuatu yang sepele gitu ya. Tapi yang harus kita pahami bahwa ketika ada orang itu minta ditunjukkan ke jalan ke surga itu kan berarti dia itu ingin masuk surga. Orang itu ingin masuk surga, ingin tahu caranya. Kita kan kalah mungkin selama ini kita nggak terpikir itu. Gimana caranya masuk surga? Kita hanya belajar agama ya belajar-belajar aja ini haram cuma janji surga. Dia itu pingin ke surga gimana caranya? Karena dia mau pergi ke sana.
Jadi udah punya niat dulu. Punya niat, dia tanya, kemudian dia akan laksanakan itu niatnya. Makanya di ujung hadis ini oleh Nabi ngomongin kalau kamu melihat orang calon penghuni orang yang masuk surga ya dia inilah. Apalagi dia sudah punya keinginan, kemudian dia tahu, kemudian dia bersungguh-sungguh bahwa dia itu akan melaksanakan itu, akan pergi ke sana. Jadi seakan-akan kan kalau umpamanya ada orang apa itu namanya mau nanya gimana jalan ke Jakarta, kemudian jalan ke Jakarta, saya ingin ke Jakarta gimana caranya? Oh kamu caranya seperti ini, ya udah saya akan lewat ke situ. Jadi seakan-akan kalau kamu mau lihat orang yang bakal ke Jakarta itu orang itu kan seperti itu. Jadi harusnya memang ketika kita belajar agama itu ya tujuannya itu untuk melaksanakan agama. Tujuannya itu untuk melaksanakan agama. Jadi misalnya nih ketika kita sudah belajar, contoh misalnya kita belajar nih tentang zakat, ya harusnya kita pakai itu aturan. Aturan zakat itu gimana gitu loh, dipakai. Kita belajar tentang sholat, gimana cara sholat yang benar. Kita belajar apapun yang kita belajar itu harusnya kita terapkan karena itu adalah langkah-langkah kita itu menuju ke surga gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kan kebanyakan kita itu belajar agama itu hanya kadang ingin sebatas ingin tahu gitu loh. Atau kita itu mau membandingkan antar yang satu dengan yang lain. Jadi kalau umpamanya kita itu hanya belajar agama itu hanya ingin melihat perbandingan, ujungnya kita itu ya nggak jadi melaksanakan. Dan ini banyak orang seperti itu. Agama hanya dijadikan bahan perdebatan atau bahan untuk menyatakan bahwa dia itu bukan di posisi yang salah gitu kan. Yang sering terjadi kan seperti itu. Oh ini saya benar kok gitu posisinya. Padahal dia melakukan itu bukan karena dia itu ingin masuk surga, karena ingin oh yang penting tidak disalahkan lah oleh manusia. Padahal harusnya ya nggak seperti itu, nggak seperti itu. Nah, oleh Nabi itu diajarkan bahwa dia itu menyembah Allah. Kan berarti kan sebenarnya orang Islam yang bertanya. Tapi ada juga di hadis yang lain itu ada orang Arab ya. Makanya hadis itu beda-beda. Ada di hadis yang lain itu dikatakan bahwa kamu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang Arab, karena ini orang Arabiyun itu, jadi Arabiyun itu sebenarnya diungkapkan untuk digunakan pada orang Badui. Orang Badui. Kan beda yang ketika di hadis yang lain kan ada malaikat Jibril ya datang gitu kan. Ada seorang laki-laki seperti dari perjalanan yang jauh, kemudian dia datang kepada Nabi, duduk di depan Nabi, terus kakinya lututnya itu ditaruh ke Nabi, gitu. Terus minta dijelaskan tentang Islam, gitu kan ya. Di situ jelaskan kamu mengucapkan syahadat, tapi di sini tidak mengucapkan syahadat, tapi menyembah Allah, gitu. Tidak menyekutukan kepada yang lain. Kenapa berbeda ketika ngomong dengan orang Arab? Karena di Quran itu dikatakan waqalatil a'rabu amanna. Berbicara orang Arab, orang Badui maksudnya. Orang Arab itu sebutan untuk orang Badui. Lam tu'min, kamu tuh belum beriman. Jadi dipikirnya itu kalau namanya ucap ngomong itu udah selesai Islam. Suruh ngomong aslamna. Kami berserah diri, kami pasrah gitu. Artinya ketika seseorang itu sudah menyatakan masuk Islam, yang diinginkan itu dia tidak menerima aturan selain aturan Allah. Ibaratnya ginilah kalau umpamanya ini kita itu pergi ke Jepang gitu ya. Saya pergi ke Jepang. Maka saya harus siap tuh begitu jadi warga negara Jepang tuh saya siap menerima aturan-aturan di negara Jepang yang berlaku itu seperti apa. Penggunaan bahasa semuanya itu harusnya seperti itu. Itu yang namanya beriman yang benar itu seperti itu. Makanya oleh Nabi itu tidak diomong ucapkanlah syahadat enggak kepada orang Arab. Tapi kamu suruh menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan kedengannya itu kepada sesuatu. Jadi artinya
ya menghilangkan aturan-aturan yang mengagungkan bukan selain Allah. Syahadat di situ nggak ada karena berarti kan dia sudah syahadat hanya yang diutamakan pokoknya ya dia menyembah Allah, aturan-aturan Allah itu diterima. Ini yang mungkin banyak orang yang tidak memahami gitu ya, tidak memahami karena seakan-akan di dalam Islam itu tidak ada kewajiban. Oh mana yang rukun Islam itu kan cuma 5 kan ya, suruh sholat, suruh zakat, gitu. Kemudian puasa yang lain-lain, tapi menggunakan aturan-aturan Allah baik di dalam pribadi, bernegara atau apa juga kan tidak ada. Padahal ya adanya itu ya di syahadat itu sebenarnya. Hanya tadi ketika kita bicara dengan orang orang deso gitu loh, orang deso yang dia ngerti ya pikirnya cuma Islam itu ya syahadat selesai gitu loh. Syahadat itu selesai, padahal bukan seperti itu. Makanya di hadis ini Nabi ketika ngomong kepada orang yang dia orang yang nggak ngerti dia jelaskan bahwa kamu tuh ya harus menyembah Allah, ngikut maunya Allah alias aturan Allah itu dipakai. Kemudian kamu sholat ya, melaksanakan sholat yang diwajibkan. Kemudian zakat, jadi zakat itu sesuatu yang diwajibkan, walaupun kewajiban ini hanya diwajibkan kepada orang yang kaya, orang miskin nggak bisa, nggak ada orang miskin itu malah menerima. Makanya kalau mau dipikir orang kaya itu pahalanya lebih banyak. Karena dia bisa melaksanakan semua rukun Islam kan ya. Kalau orang miskin nggak bisa melaksanakan semua rukun Islam. Bayar zakat kan enggak kan ya. Nah, jadi kalau ngomong gitu jangan senang kita itu jadi orang yang menerima zakat. Itu kayak saya lihat tuh kalau banyak orang juga ya jadi panitia zakat tuh di masjid tuh udah kaya-kaya seneng nggak menerima dikasih gitu. Padahal kalau menerima zakat tuh nggak ada pahalanya. Yang ada pahala itu yang bayar zakat. Bayar zakat. Karena ketika kita bahas zakat itu oleh Allah itu dianggap sebagai tabungan oleh Allah, sisi Allah. Kemudian puasa Ramadan di sini juga tidak disebutkan haji karena haji itu sesuatu yang umum. Bahkan orang Arab itu sebelum datang Islam pun mereka tuh haji, makanya haji tidak sebut. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam kalau dikatakan bahwa oke, demi yang diriku berada di tangannya, saya nggak akan tambahin dan saya nggak akan ngurangi. Saya nggak akan tambahin dan nggak akan ngurangi. Itu udah cukup memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Kalau hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban aja. Karena apa? Ya karena tadi aslinya memang manusia itu masuk surga itu bukan karena amalnya. Bukan karena amalnya manusia. Yang penting dia melaksanakan kewajibannya secara benar. Makanya ketika kita beribadah itu, lakukan ibadah itu secara benar. Mulai dari sholat, wudhunya benar. Kemudian sholatnya benar. Termasuk zakat juga benar. Harta kita dihitung gitu loh. Dihitung mana harta yang kena zakat, mana yang enggak. Jadi jangan enggak dihitung. Ada saat telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya ibnu Abi Hayyan. Qala berbicara dia akhbaro telah mengabarkan kepadaku Abu Zar'ah dari Nabi Sallam dengan hada ini. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Hadasa telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Zaid. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Jamroh. Kala berbicara dia sami itu mendengar aku Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Huma semoga meridai Allah dari dia berdua. Qadima datang wafdu rombongan utusan itu. Abdul Qais dari Mesir. Allah kepada Nabi SAW. Maka qalu berbicara mereka. Ya wahai Rasulullah Rasul Allah ya Allah inna sunya hada ini
Alayu penduduk, min dari Robi'ah. Penduduk atau golongan ya. Min dari Robi'ah. Kot sungguh halat menghalang baina antara anak kami wa dan baina antara engkau kufaron orang kafir mudor wa dan lasna bukan kami nakhlusu menjumpai kami ilah kepada engkau ilah kecuali fi di dalam syahri bulan al harami haram. Pak maka mur menyuruhlah engkau nak kepada kami bi dengan sayin sesuatu nakhud mengambil kami padanya dari ke engkau wa dan nadu meninggalkan atau nadu mengajak kami ilah kepada hiknya man kepada yang waro'a di belakang anak kami. Qala berbicara dia amuru menyuruh aku kepada kalian bi dengan arba 4 wa dan anha melarang aku kepada kalian dari arba'in 4. Al imani beriman bi kepada Allahi Allah wa dan sahadati sahadat an bahwa la tiada ilah Tuhan ilah kecuali Allah wa dan aqada memberi isyarat dia bi dengan jari tangan hiknya hakada begini. Maksudnya ngangkat kedua kan ibu jarinya. Wa dan aku mendirikan as-salat wa dan itai menyerahkan zakat an agar tu'adu menunaikan kalian khumusun 1/5 ma'yam ghanimtum merampas kalian maksudnya harta rampasan. Wa dan anha melarang aku kum pada kalian dari ad-dubai. Duba itu minuman ya, minuman yang dibuat di dalam labu itu. Hampir sama di. Wa dan al-hantami al-hantam ini ya sama. Sebenarnya empat-empatnya itu sama semua minumannya. Hantam ini kayak guci hijau yang tempat membuat minuman. Wa dan an-nakir itu kayu yang dilobangi untuk bikin minuman juga. Wa dan al-muzaffat itu wadah yang dia ditutup dengan tel. Wa dan kola berbicara Sulaiman wa dan Abu Nu'man dari Ahmad al-imanu iman bi kepada Allah sahadata bersaksi an bahwa la tiada ilah Tuhan ilah kecuali Allah. Jadi ketika setelah selesai perjanjian Hudaybiyah itu Nabi itu mengirimkan surat ke banyak utusan ya, apalagi setelah perang Nabi itu menang kepada setelah perang setelah Nabi menaklukkan kota Mekah itu banyak orang-orang di sekitar Mekah itu negara-negara atau kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu datang kepada Nabi untuk takluk sebelum mereka itu diserang. Nah, salah satunya itu adalah utusan dari Qais ya, Abdul Qais ini. Jadi mereka itu menyatakan masuk Islam. Cuman karena mereka itu nggak ngerti tentang Islam, makanya mereka datang kepada Nabi. Nah, kalau kita ngomongin hadis kan, hadis itu kan sesuatu yang singkat ya. Pasti kan nggak cukup hadis itu hanya ngomongin bahwa oh kamu ini bersahadat terus sholat, pasti nanya gimana sholatnya, tapi tidak didetailkan gitu kan. Bagaimana mereka itu belajar hadisnya itu tidak didetailkan. Nah, Abu Qais ini ngomong bahwa mereka itu tempatnya itu jauh. Dan mereka itu baru bisa bepergian itu di bulan haram. Jadi yang kita harus tahu bahwa bulan haram itu ada 4 bulan. Dan bulan-bulan ini sudah ada dulu. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Sudah ada bulan haram, bukan setelah Islam datang terus dia menentukan bulan haram. Dari zaman dulu itu
Sudah ada karena orang Quraisy itu kan orang-orang Arab itu kan kerjanya itu kan saling nyerang gitu loh. Hidupnya itu dari Waalaikumsalam. Sehat. Hidupnya itu kan dari di jalan itu kan saling nyerang gitu loh. Saling perang antar suku, cegat. Nah, kemudian mereka juga dagang. Jadi di satu sisi kalau situasinya seperti ini kan mereka nggak bisa pergi kemana-mana gitu loh. Akhirnya mereka bikinlah kesepakatan. Gimana kalau kita tentukan aja, ada bulan-bulan yang kita tuh damai, tidak ada sengketa sama sekali gitu, ditentukan. Yang pasti itu adalah bulan haji. Apalagi orang Quraisy itu kan yang menentukan tuh awalnya itu dari orang Quraisy bikin aturan ini. Bulan haji yaitu bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah itu. Karena kalau tidak ada bulan haram ini, orang nggak bisa lagi ke Mekah karena pasti dicegatin di jalan. Kemudian dia di bulan Sa'ban ya, di Sa'ban. Sa'ban itu Rajab, Sa'ban apa Rajab? Rajab. Rajab ya. Oh iya, dia bulan Rajab. Karena orang Quraisy itu berdagang gitu. Rihlatas sitai wasoib gitu. Orangnya berdagang itu ya bepergian tuh di bulan itu. Jadi dibikinlah aturan seperti itu. Nah, jarak antara ini Wafdu Abu Qais ini nih ada namanya kabilah itu Mudor ya. Abdullah Mudor yang dia itu belum masuk Islam dan masih memusuhi Islam. Jadi di sukunya itu kabilah, tapi gede dia itu gede. Jadi kabilahnya itu tuh ada sukunya itu banyak itu, hampir ada sekitar mungkin 20 sampai 30 suku yang kerjanya itu merampok di jalan gitu. Makanya apa itu Adi itu pernah ngomong gitu ya. Adi itu pernah ngomong ketika dia terakhir masuk Islam, dia diomongin apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Apa kamu khawatir karena kamu lihat Islam itu saat ini belum diterima? Ya, nanti Adi kamu nanti suatu saat tuh akan melihat bahwa apa itu namanya? Ada seorang perempuan nanti dari Irak dari Irak pergi haji ke Mekah sendirian, tidak ada muhrim gitu loh. Pergi sendirian tidak ada muhrim. Tanpa takut ya, tanpa takut apapun kecuali kepada Allah. Artinya makanya Adi ngomong, lu gimana, mana kabilah Mudor itu mana gitu loh ya. Orang-orang yang kerjanya begal-begal yang kerjanya nyerang gitu. Dia sampai nanya gitu. Dan dia Adi itu sudah ngelihat itu. Ternyata artinya ujungnya Mudor itu ya jadi yang masuk Islam nggak ada lagi. Kejahatan itu sudah tidak ada lagi ketika semua orang itu sudah memeluk Islam. Sehingga di hadis ini pula itu akhirnya ulama juga berpendapat bahwa perempuan kalau pergi haji, yang dia pergi haji sendiri tanpa muhrim itu ya diperbolehkan kalau haji gitu loh. Walaupun Saudi tetap mewajibkan harus ada muhrim gitu ya. Harus ada muhrim. Nah, Mudor ini dia minta diajarin ya gimana caranya. Nah, oleh Nabi diajarkan bahwa Nabi itu menyuruh kepada mereka itu untuk melakukan 4 hal. Pertama syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian membayar zakat. Membayar zakat. Di hadis ini tidak dijelaskan tentang bagaimana puasa dan haji. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis sebelumnya juga ada hadis yang tidak menjelaskan tentang itu. Mungkin karena itu adalah sesuatu yang sudah umum diketahui kalau puasa dan haji itu sesuatu memang yang sudah dilakukan oleh orang Islam. Tapi penekanannya di sini adalah bahwa aturan untuk membayar zakat itu sama semuanya. Semua kabilah itu, setiap orang yang masuk Islam itu harus membayar zakat. Jadi yang membedakan antara orang ciri agama itu benar itu ya lihat aja di situ gitu loh. Dia nyuruh sholat enggak, terus dia bayar zakat enggak, terus dia puasa bulan Ramadan enggak, dia haji. Kalau
selama orang itu masih menyuruh kepada itu tuh berarti masih benar gitu loh. Masalah terlepas salahnya di sana sini itu yang tidak bisa dia dibilang sebagai orang kafir. Tidak bisa dibilang orang kafir. Hanya nanti masalah memerangi mereka karena dia tidak melakukan yang kalau dia tidak melakukan yang itu ya itu nanti seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian di sini Nabi melarang mereka itu untuk minum minuman keras. Jadi semua bentuk minuman keras ini kan sebenarnya yang dilarang itu duba ya. Duba itu makanan atau buah yang dia dikasih air atau apa gitu loh. Kemudian kuahnya itu diminum gitu loh. Tapi awal-awal itu diharamkan yang seperti itu. Tapi oleh berikutnya itu oleh Nabi itu boleh, yang penting dia tidak memabukkan. Karena memang ada minuman-minuman yang dia kalau kita difermentasi gitu ya. Kita kan difermentasi ya. Kayak apa itu namanya? Kayak Nabi juga pernah minum yang kurma. Kurma dikasih air kemudian direndam sehari 2 hari. Tapi kalau udah sampai lama kan bisa muncul alkoholnya ya, jadi memabukkan gitu. Kalau sehari 2 hari yang dia tidak menyebabkan mabuk itu boleh, walaupun di awal tuh dilarang. Jadi semua minuman kalau dia yang penting dia tidak menyebabkan mabuk ya. Dan tidak menyebabkan mabuk itu jangan ukuran ukuran siapa gitu ya. Tapi yang tidak menyebabkan mabuk itu ya ukurannya itu ukuran umum. Jangan dikasihkan kepada pemabuk yang memang udah sering mabuk. Jadi minum itu juga enggak mabuk. Nah, makanya kayak ulama itu ada yang berbeda pendapat. Kalau misalnya tape gimana? Apakah dia tape kan? Yang jelas tape itu makanan gitu deh. Makanan. Mabuk ya secara umum sih tidak menyebabkan mabuk sih. Beda dengan anggur yang difermentasi, minuman keras jatuhnya. Prinsipnya dia menyebabkan mabuk atau tidak umum. Hanya ulama membedakan berdasarkan kadar alkohol ya. Tapi repot juga kalau membedakan berdasarkan kadar alkohol, repotnya itu tinggal tambahin air aja biar kadarnya turun gitu. Selesai. Ya selesai kan ya. Misalnya nih kita bikin anggur nih kadar alkoholnya di atas 15% jadi haram, ya udah tambahin air. Padahal kan sesuatu yang memabukkan dikit atau banyaknya kan haram gitu kan. Makanya berlaku aja yang umumnya gimana. Kalau orang anggap itu sebagai minuman keras ya berarti dia haram. Ada saat dalam perjalanan kepada kami Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi. Akbaro telah mengabarkan kepada kami Su'aib an dari ibnu Hamzah an dari Zuhri. Ada saat dalam perjalanan kepada kami Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. An-nazunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berbicara dia. Lama ketika tuwfiya diwafatkan Rasulullah SAW, wa dan kana ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa dan kafaro kafir man yang kafaro kafir min dari al-Arabi orang Arab. Pak maka kola berbicara Umar radhiyallahu anhu, kaifa bagaimana tuqatilu memerangi kau an-nasa kepada manusia. Wa dan kot sungguh kola telah berbicara Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Umir tu disuruh aku untuk uqatila memerangi aku An-nasi kepada manusia, artinya an-nasa. Anasa. Iya, nasa. Di sini nasi. An-nasa ya. Anasa. Ya, hanya bingung. An-nasa kepada manusia, hatta sehingga yakulu berbicara dia la tiada ilaha illa la tiada ilaha Tuhan ilah kecuali Allah. Pak makaman barang siapa kola mengucapkan iya benar. Kalau mengucapkan dia hak padanya, Pak maka kot sungguh asoma terjamin min dari ini aku malah hartahunya, wadam nafsa dirihunya, ilah kecuali bi dengan hak hiknya.
Wa dan hisabu perhitungan hunya ala pada Allah ya Allah. Fa maka kola berbicara wa demi Allah ya Allah la ten, la sungguh okotilan akan memerangi aku man pada yang paroka memisahkan dia baina antara as-solati solat wa dan zakati zakat. Fa maka inna sungguhnya zakata zakat hakun hak al-mali harta wa dan Allah Allah wa demi Allah Allah lau kalau mana menghalang mereka ni kepadaku anak kambing kanu ternyata mereka yu'aduna menyerahkan mereka hak padanya ilah pada Rasul Allah salam la sungguh kotal tu memerangi aku pada mereka Allah kepada man'i halangan haknya. Qala berbicara Umar radhiyallahu anhu fa maka wa demi Allah ma tidaklah gua dia ilah kecuali an bahwa kot sungguh soroha telah melapangkan Allah sodro dada Abu Bakar radhiyallahu an. Pak maka araf tu mengetahui aku annasunya hunya al-haku yang benar. Jadi ada dua peristiwa di dalam Islam yang kalau dia dua peristiwa itu tidak terjadi maka Islam yang datang ke kita itu adalah Islam yang tidak lengkap. Yang pertama itu adalah terkait dengan Abu Bakar ya, terkait dengan Abu Bakar yang ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, itu semua orang itu murtad. Kecuali orang Madinah, kemudian orang Yasrib, kemudian orang Mekah. Yasrib ini justru baru masuk Islam, tapi malah dia itu malah susah dia mau masuk Islam itu susah. Tapi begitu dia Nabi mati ya tetap aja Islam. Gitu. Kalau Madinah, udah pasti isinya kan sahabat. Kalau Mekah itu mereka tuh masuk Islam tuh karena sebenarnya mereka tuh banyak juga yang ragu-ragu gitu loh, pingin keluar juga. Cuman masalahnya di situ ada Suhail bin Amr dan Suhail bin Amr ini adalah orang yang salah satu pentolan Quraisy yang dia masuk Islam terakhir, tapi ketika dia orang-orang Mekah itu dia ngelihat orang-orang pada murtad, dia langsung berdiri itu. Di kumpulan orang dia ngomong barang siapa murtad pokoknya saya bunuh. Kata Suhail. Orang ngira bahwa Suhail ini banyak dekengnya. Padahal dia cuma sendiri gitu. Cuma gaya doang gitu. Nah sebenarnya Suhail ini adalah orang yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah antara dia dengan Nabi. Nah itu kan dia jago ngomong itu. Suhail bin Amr itu jago ngomong. Makanya ketika dia di Hudaybiyah itu kan dia manas-manasin orang Islam, ingin tahu orang Islam itu niatnya itu mau apa, mau haji atau mau umroh gitu ya, niatnya mau umroh atau mau apa. Makanya oleh Suhail itu salah satu strategi dia itu dia bikin marah, kamu itu ingin apa itu namanya nyerang atau apa gitu ya. Nah kenapa strateginya itu dia dibikin marah orang Islam? Kalau orang dibikin marah terus dia itu nggak marah, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu strategi Suhail. Dan Nabi udah tahu itu, dikasih tahu oleh. Makanya ketika dia dibikin marah ya ngamuk juga gitu. Oh, jadi Suhail tahu ini berarti memang niatnya mau umroh, nggak boleh dihalang. Makanya ketika di perang Badar dia menjadi salah satu tawanan di perang. Jadi oleh Nabi karena dia sebagai pembicaranya orang Quraisy, oleh orang yang pintar ngomong kan, sama Umar itu mau dirontokin giginya. Tak rontokin giginya biar dia nggak bisa ngomong lagi. Kata Nabi jangan. Karena dia akan berdiri di dalam satu waktu yang tidak akan pernah disesali.
Jadi Nabi udah dikasih tahu oleh Allah bahwa nanti Suhail itu bakal gini gitu. Dan ternyata itulah ketika orang-orang murtad gara-gara Suhail orang Mekah tidak murtad. Nah, murtadnya itu macam-macam. Murtadnya itu ada yang dia murtad keluar dari Islam. Ada yang murtadnya itu dia nggak mau bayar zakat. Zakat itu kami hanya mau bayar kepada Nabi. Kalau bukan kepada Nabi kami nggak mau. Nah, Umar ketika apa itu semua orang itu murtad di Madinah itu kan sebenarnya jumlahnya kan dikit ya. Waktu itu ada tentara yang dipimpin oleh Usama. Dipimpin oleh Usama, jumlahnya 3.000 dan itu memang oleh Nabi itu sebelum Nabi wafat itu memang mau dikirim untuk memerangi Romawi, dikirim ke Yarmouk. Nah, ketika Abu Bakar itu jadi khalifah dan semua orang itu murtad semua, Umar itu ngomong, Nabi, wahai Abu Bakar, semua orang ini murtad, kita aja nggak punya tentara. Ini gimana nih kalau tentara Usama itu kita jangan dulu dikirim, jangan dulu dikirim. Nanti aja kita beresin dulu, baru kita ngirim ke sana. Kata Usama, kata Abu Bakar, nggak berani saya. Ini sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Nabi, saya nggak mau ganti perintah Nabi, tetap aja dikirim. Nah, justru gara-gara Abu Bakar itu ngirim tentaranya ke Yarmouk itu, justru tadinya semua kabilah itu udah murtad siap mau menyerang Madinah. Walau ini ngirim 3.000, ini berarti di dalamnya banyak ini katanya kan. Malah nggak jadi, kita nunggu aja nasibnya gimana nih. Tentara yang nyerbu ke Yarmouk ini, ke Madinah ini, apa itu, ke Romawi itu gimana. Nah, justru itu menyelamatkan Madinah gara-gara tadi itu. Itulah ya kadang di dalam Islam tuh ketika kita itu niatnya itu memang benar ingin melaksanakan agama, kadang Allah itu menolong kita itu dari sesuatu yang kita itu tidak sangka. Hanya kadang kita ini kan sering tidak percaya karena kita ini terbiasa menggunakan logika. Kita menggunakan logika. Sebenarnya kalau di dalam beragama, dalam kehidupan itu harusnya kita itu ya nggak semuanya itu menggunakan logika. Salah satu contohnya itu adalah ya tadi bayar zakat ya. Logikanya itu kalau bayar zakat itu ya harta kurang kok. Sedekah itu ya masa nggak mungkin lah kamu misalnya punya harta 1 juta kemudian kamu sedekahkan 500 jadi 5 juta itu nggak akan ada rumusnya. Kamu cari pakar matematika dari manapun nggak akan ketemu gitu loh. 1 juta dikurangi 500 terus katanya kamu akan dapat 2 juta dari mana? Nggak akan. Yang udah pasti itu kamu kehilangan 500. Tapi kalau umpamanya kita bisa melakukan itu kan berarti kan menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah yang memberi rezeki dan Allah pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, kembali ke tadi, Umar itu ngomong sama Abu Bakar, gimana? Ini kan yang murtad itu banyak, lebih baik daripada kita memerangi yang orang Islam yang nggak bayar zakat, lebih baik kita merangin dulu yang kafir-kafir itu dulu lah gitu. Yang murtad memang keluar dari agama. Kalau kata Abu Bakar nggak bisa, sama aja. Ya, ini mereka berdebat tentang hadis. Nah, Umar itu ngomong bahwa di hadis itu umir tuh anu qatilanas hatta yaqula la ilaha illallah wa aqama sholat gitu. Saya disuruh memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan syahadat dan mendirikan sholat. Zakatnya itu nggak ada. Zakatnya itu nggak ada. Ulama berbeda pendapat ini Umar itu lupa atau apa gitu karena sebenarnya ada hadis yang umir itu anu qatilana hatta yaqula illallah wa aqama sholata wa atu zakat, mendirikan sholat dan membayar zakat. Faida fa'alu dalik, kalau mereka mengerjakan itu asomu dima'ahum wa maluhum ila bihaqiha, terjamin kehormatan dan darahnya gitu loh. Hadisnya itu ada, tapi apakah Umar lupa waktu itu? Dan Abu Bakar juga nggak ngomongin hadisnya itu gitu loh. Nggak ngomongin hadis itu juga. Bahwa hadisnya yang benar ini. Nggak. Pokoknya Abu Bakar udah. Pokoknya yang perintah sholat sama zakat itu kan sesuatu yang sama. Jadi nggak boleh membedakan. Makanya oleh Abu Bakar, orang-orang yang memerangi itu,
orang-orang yang keluar yang tidak membayar zakat itu diperangi. Jadi boleh memerangi orang Islam, tapi nanti aturan memeranginya itu berbeda dengan memerangi orang di luar Islam. Kalau berperang sesama orang Islam itu kan dia tidak menjadi rampasan gitu ya. Dia hanya diambil hartanya aja, kewajiban zakatnya itu apa? Jadi kalau ini, misalnya nih, dia kan nggak mau bayar zakat, ya udah begitu dia diperangi, ambil zakatnya. Udah itu aja. Bukan dia jadikan tawanan atau apa, yang penting ambil zakatnya. Karena tujuan dia memerangi itu karena dia tidak mau membayar zakat. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir kan dia menjadi tawanan, semua hartanya menjadi harta rampasan. Dan semangatnya Abu Bakar itu ya tadi, dia itu memerangi itu bukan apa, supaya orang tahu bahwa zakat itu sesuatu yang wajib. Jadi zakat itu bukan hanya ada pada zaman Nabi, tapi itu kewajiban yang ada sampai hari kiamat. Islam itu harus ada zakatnya. Karena kalau nggak ada zakat, ya berarti nanti tidak ada orang Islam tidak perlu pemimpin gitu loh. Kan zakat itu kan nanti kan akan dipakai untuk mengurus umat. Kalau zaman sekarang kan mengurusnya kan pakai pajak gitu kan ya. Pakai pajak. Masalahnya kan kalau pajak itu ya bukan masalah jumlah sih sebenarnya. Masalah nggak nurut Allah aja sih. Karena secara logika dengan pajak itu jumlahnya lebih banyak gitu loh. Tapi kok tidak beres urusannya? Ya karena tidak mengikuti perintah Allah. Kalau dengan zakat dia cuma 2,5%, kalau ngikut di perintah Allah diberesin. Sesuatu yang kecil tapi karena ngikut maunya Allah diberesin. Itu logikanya seperti itu gitu loh. Nah jadi orang gitu ya, orang kalau dia sudah membayar zakat ya, sudah sholat, kemudian dia membayar zakat oleh negara itu, oleh pemimpin Islam itu ya dijamin harta dan kehormatannya kecuali dengan haknya. Artinya nggak boleh seseorang itu dibunuh gitu ya, atau dinodai kehormatannya. Ini yang kadang juga kita sebagai orang Islam itu yang pertama Nabi itu menjamin orang yang mengucapkan syahadat itu terjamin kehormatan. Artinya sebenarnya kalau kita itu dengan sesama Islam itu ya tidak boleh menjelekkan karena itu kehormatan itu kan sesuatu yang dijamin oleh Nabi bagi orang Islam. Kemudian kedua, dima'ahum, darah mereka. Artinya orang Islam itu tidak boleh dibunuh kecuali karena tiga hal ya, dia kisos ya. Kisos, kalau kisos itu kalau dia membunuh. Kemudian yang kedua itu kalau dia murtad. Yang ketiga itu kalau seseorang itu yang sudah berkeluarga, laki-laki berkeluarga, dia berzina kan. Zina kan dirajam sampai mati. Cuman tiga itu. Selain itu tidak boleh dia dibunuh. Apapun kesalahannya atau apa itu nggak boleh. Membunuh ya dibunuh. Dibunuh. Kemudian hartanya. Hartanya juga dijamin oleh Allah, oleh Nabi. Jadi harta orang Islam itu hanya bisa diambil itu lewat zakat aja. Makanya mengambil harta orang Islam itu hati-hati kalau dia bukan lewat zakat. Hanya itu aja di dalam Islam diperbolehkan. Kalau selain zakat ya nggak boleh. Nggak boleh. Yang boleh itu kan berarti kan kecuali nanti di dalam jual beli. Nah, setelah disampaikan itu baru Umar itu sadar ya, saudara itu sadar. Jadi ulama melihat bahwa oh ternyata Abu Bakar itu lebih hebat dari Umar itu benar gitu loh. Orang itu kan terlihat hebat itu kan ketika dia menghadapi situasi gitu ya. Bayangin aja lah umpamanya kita itu menjadi seorang pemimpin kemudian di sekeliling kita ini orangnya mau nyerbu kita loh, bayangin aja. Semua orang itu mau nyerbu Madinah waktu itu. Seluruh kabilah itu mau nyerbu Madinah. Tapi Abu Bakar mah tenang-tenang aja. Waktu itu Umar sampai ngomong, lu kalau tentaranya nanti gimana? Katanya.
kita ini nggak punya siapa-siapa. Saya akan berperang sendiri sampai mati. Kata Abu Bakar. Semua orang mau kafir semua, saya akan berperang sendiri. Lain takut. Babu bab al bayati bayat ala kepada itai membayar az-zakati zakat. Pak maka in kalau tabu bertobat mereka wa dan aqamu mendirikan mereka as-salat as-salat wa dan atu menyerahkan mereka az-zakat az-zakat Pak maka ikhwanu saudarakum kalian di dalam ad-dini agama. Jadi baiat untuk menyerahkan zakat. Di sini makanya ulama mengatakan bahwa membayar zakat itu tidak membayar zakat itu tidak membuat seseorang itu jadi kafir. Kenapa? Karena di sini ada fa'in tabu. Kalau mereka itu tobat, jadi tobat itu artinya melakukan sesuatu yang dianggap sebagai dosa besar. Jadi tidak membayar zakat itu oleh ulama itu sebagai dosa besar, bukan mengeluarkan dari agama. Makanya dan mereka tidak perlu syahadat lagi itu. Yang penting tobatnya gimana ya? Tobatnya membayar zakat. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Qala berbicara hadasa telah menceritakan kepadaku Abi bapakku. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail dari Qais. Qala berbicara Jarir Ibnu Abdillah. Ba'astu mengutus aku Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kepada iqami mendirikan as-sholati sholat wa dan itai membayar az-zakati zakat wa dan nushi memberi nasihat kepada kulli bayatu ini berbaiat aku janji setia kepada kulli setiap muslim orang Islam. Jadi baiatnya orang dulu itu melakukan baiatnya. Baiat itu ada baiatun nisa. Kalau baiatul rijal itu baiat untuk berjihad ya. Tapi kalau baiat untuk misalnya sholat, puasa atau apa itu disebut sebagai baiatun nisa. Baiatnya perempuan. Kalau jihad itu laki-laki. Nah, apakah diambil untuk semua orang baiat itu? Ya. Kalau kita lihat sih di hadis itu beberapa sahabat dia melakukan baiat, tapi tidak semuanya itu melakukan baiat. Itu kan hanya untuk kadang ada orang-orang itu menjadi suri tauladan lah itu bahasanya. Suri tauladan bagi orang lain. Maka yang disuruh baiat dia dan dia ngajak kepada yang lain seperti itu. Bab ismi dosa mani yang menghalang zakati zakat wa dan qaulu ucapan Allah ta'ala maha tinggi dia wa dan alladzina yang yaknizuna menimbun mereka ad-dhahaba emas wa dan al-fiddata perak wa dan la tidak yunfikuna menginfakkan mereka fi di dalam sabili jalan Allah fa maka basir mengibirikanlah engkau kepada mereka dengan adabi siksa alim yang pedih. Yauma pada hari yuhma dinyalakan ala di atas haknya fi di dalam neraka jahanam. Wa dan tukma digosok bi pada haknya jibahu jidathu mereka wa dan junubu perut atau pinggang mereka wa dan duhuru punggung mereka. Ada ini mak yang kanastum menimbun kalian li kepada anfusi dirikum kalian. Pak maka zuku menyicipilah kalian mak yang kuntum ternyata kalian taknizuna menimbun kalian. Ini babnya itu adalah dosa orang yang menghalang zakat ya. Menghalang zakat. Nah, jadi yaknizu atau menimbun harta, orang yang menimbun harta itu adalah orang yang dia tidak membayar zakat. Jadi kalau orang dia sudah membayar zakat, dia tidak dibilang sebagai orang yang menimbun harta.
Mau hartanya sebanyak apapun gitu, asal dia dibayar zakatnya ya tidak menimbun harta. Nggak kena nanti ayat ini. Tapi kalau yang dia nggak bayar zakat, mau dikit mau apa ya tetap ya akan kena ayat ini. Nah, yang harus kita pahami tentang zakat, harta mana aja yang kena zakat. Jadi harta yang kena zakat itu yang pertama itu nggak semua harta itu kena zakat. Yang pertama itu adalah emas. Emas itu dia kena zakat. Kemudian perak, nanti ada nisabnya. Kemudian harta jual beli, apapun tuhnya, apapun hartanya, kalau hitungan jual beli itu jadi kena zakat. Kemudian hasil panen ya, hasil panen ya, hasil panen itu kena zakat, kena zakat. Dia hanya kalau hasil panen itu nanti dia pakai air ya, kalau dia tanda hujan itu, kalau itu sekitar 5% dan 10% ya. Kalau dia tanda hujan itu 10%, tapi kalau dia ada misalnya gali sumur atau apa dia 5%. Kalau dia airnya beli atau kena 5%. Kemudian harta karun ya. Harta karun itu kena juga, kena zakat juga, kena zakat. Kalau kita malah harta karun itu nggak boleh harus dikembalikan ke negara ya. Iya, kalau nemu harta karun ya. Hah? Iya, hasil tambang. Hasil tambang itu kan kena itu 20% itu. Beda dengan barang temuan ya, lainnya. Kalau barang temuan itu memang ada pemiliknya kan ya. Tapi kalau harta karun itu kan ya kayak tambang emas yang nggak ada pemilik gitu loh. Itu 20%. Nah nanti terkait dengan barang-barang ini ya seperti gimana kalau uang? Alat jual beli, Ustaz. Hah? Zakat lah. Uang. Ya kan alat jual beli. Uang sekarang itu kan namanya fiat ya. Fiat itu ada simbol gitu loh. Uang itu simbol aja. Simbol dari emas. Jadi tetap dia kena zakat. Hukumnya sama kayak zakat. Sama kayak emas dia hukumnya. Karena dia fiat. Kan nggak mungkin nih misalnya nih sekarang ini orang pergi bawa emas sekilo, bayar emas sekilo gitu. Akhirnya kan diganti dengan uang gitu kan ya. Uang itu kan ketika negara itu mencetak uang, itu harusnya dia punya jaminan emas kan. Yang ngerusak ini kan Amerika dulu masalahnya dia. Ketika dia nyetak uang dia tidak punya jaminan emas. Sekarang mumet kepalanya Amerika itu karena sekarang kalau dulu kan apa itu namanya dulu seenaknya aja dia nyetak semaunya karena orang apa itu namanya emas-emas dititipkan ke mereka. Gitu. Tapi sekarang semua negara mau ngambil emas. Ketika semua negara mau ngambil emas, malah bingung dimarahin sama Amerika kan. Bingung, uang emasnya nggak ada dia. Harusnya dengan misalnya dia punya uang yang beredar itu misalnya berapa ya 100 triliun gitu kan. Harusnya dia punya emas yang senilai 100 triliun. Kenyataannya dia nyetak sebanyak-banyaknya tanpa mikirin emasnya. Jadi akhirnya ya tunggu lusa. Untung ada apa itu ketemu minyak kan ya. Minyak yang orang tuh pokoknya kalau mau beli harus pakai kurs dolar dulu. Jadi sekarang kan udah berakhir tuh perjanjian. Nah itu adalah barang-barang yang dia kena zakat. Jadi contoh misalnya kayak tanah ya. Tanah atau tempat tinggal. Kalau tanah tempat tinggal itu kena zakat nggak dia tahu? Enggak. Ya, tapi kalau kita memang jadi mau jual-jualan ya jadi jual beli ya kena gitu. Kalau kita jadi profesinya jadi tukang jual beli. Kayak Hamzah ini pengusaha dia jual beli rumah. Jual beli rumah itu kena zakat rumah. Kecuali rumah yang kamu tinggali kan nggak kamu jual ya. Tapi kalau kamu mau niatnya
apa itu namun jual juga ya kena juga itu. Itu. Jadi ada 5 itu. Emas, perak, kemudian hasil jual beli, yang perdagangan, kemudian hasil apa itu namanya buah-buahan ya. Hasil ternak buah-buahan, kemudian hasil tambang. Ya, jadi kalau tidak dibayar zakatnya itu nanti dianggap menimbun. Menimbun. Sebenarnya kalau kita lihat konsep zakat itu gini loh. Supaya apa? Sebenarnya bagus lah kalau zakat itu. Supaya orang itu nggak nimbun harta. Coba bayangin kalau orang ini ya. Kan misalnya nih, kalau nisabnya emas itu kan 85 gram gitu ya. Ya. Ya, 85 gram. Artinya, oh saya nggak ingin kena zakat, ya udah kamu nyimpen aja 84 gitu kan ya. Sisanya kamu jadiin apa gitu loh. Sisanya kamu apain? Jadi apa? Duit itu kamu olah gitu. Karena ujungnya kan duit itu jadi muter gitu kan ya. Semakin kamu banyak nimbun ya kamu akan kena terus gitu loh. Kamu akan kena terus, kena zakat terus. Nah, menentukan zakatnya itu gimana? Menentukan zakatnya itu syarat zakat itu ya dia kena dapat udah memenuhi nisab, kemudian dia sudah haul 1 tahun ya 1 tahun. Nah, sebenarnya kalau yang paling bagus itu adalah kita itu kalau mau menentukan tuh gini sebenarnya tanggal 1 Januari gitu atau kalau enggak 1 Ramadan lah gitu ya kita mau bayar zakat 1 Ramadan. Ya berarti di dalam 1 Ramadan tuh harta kita itu yang ada itu apa itulah yang kita zakat. Kondisi 1 Ramadan itu kan ada kondisi setahun gitu kan. 1 Ramadan tahun ini, tahun depan. Jadi ngitung aja itu apa yang kena zakat. Ustaz, itu kan emas yang dihitung zakat. Dia tapi nggak punya emas, tapi punya nilai uang sebesar 85 gram emas. Iya sama. Makanya kan duit sama emas kan sama. Tapi nggak gini, misalnya nih, Mas Yadi punya duit nih, bulan Januari 1 miliar. Apakah kena zakat? Enggak. Nanti balik lagi muter nih, Januari, Desember, nih 1 Januari punya 1 miliar. 2 Januari punya 2 miliar, 3 miliar, gitu kan ya, muter. Nanti lihat lagi bulan Januari, awal tanggal 1 Januari itu punyanya seperti apa. Dihitung itulah zakat. Tapi kalau dia habiskan duit itu, mau kita gajinya 1 miliar, tapi kita habiskan tiap hari duit segitu sebanyak itu nggak akan pernah bayar zakat. Jadi memang tujuannya itu supaya uang itu muter sebenarnya. Harta itu muter. Jadi kebagi kemana-mana. Konsep zakat kan aslinya nggak nimbun, nggak menimbun harta. Hadasa telah menceritakan kepada kami Al-Hakam Ibnu Nafi Akbar telah mengabarkan kepada kami Su'aib. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad Anatunya Abdurrahman Ibnu Hurmuz Al-A'raj. Hadasa telah menceritakan kepadanya Anasunya Sami'a mendengar dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu berbicara dia. Qala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, takti datang al-ibilu unta ala kepada sohibi pemilik haknya, ala kepada khairi sebaik-baiknya mak yang karena ternyata dia ida apabila dia lam tidak yukti membayar dia hifi di dalam haknya hak haknya. Tato menendang dia kepadanya dengan akfafi kaki-kaki haknya. Wa dan takti datang algonamu kambing ala kepada sohibi pemilik haknya ala atas khairi sebaik-baiknya mak yang karena ternyata dia ida apabila lam tidak yukti memberi dia di dalam haknya haknya tato menendang dia kepadanya dengan atlafi kaki-kaki. Jadi sama ya bahasa Arab itu hebatnya itu ya kaki kambing sama kaki onta itu beda, namanya bahasanya itu beda. Tapi dengan satu kata.
Kalau kita kan kaki kambing, kaki unta. Kalau bahasa Arab itu cuma beda tuh. Kaki kambing itu akfafi gitu. Unta itu Unta. akfafi, kalau kaki kambing atlafi gitu ya. Atlafi. Iya. Wa dan tan tohu apa itu namanya? Menanduk dia kepadanya dengan kuruni tanduk haknya. Wa dan kola berbicara dia. Wa dan min dari haki haknya an agar tulah bak diperah ala pada almai air. Kola berbicara dia wa dan la tidak yakti datang ahadu salah seorang kum kalian yauma di hari al kiamati kiamat bi dengan satin kambing yamilu membawa dia hak padanya ala di atas rukbati pundak haknya la kepada haknya yu'aru mengembek. Maka yakulu berbicara dia, ya wahai Muhammadun Muhammad. Maka akulu berbicara akulah tidak amliku memiliki akulah kepada engkau sayan sesuatu. Kau sungguh balaktu telah menyampaikan aku. Wa danlah tidak yakti datang dengan bairin unta. Yamilu membawa dia padanya ala di atas rokobati pundaknya la kepada hunya rugu mendengus. Maka yakulu berbicara dia ya wahai Muhammadun Muhammad. Maka akulu berbicara akulah tidak amliku memiliki akulah kepada engkau sayan sesuatu. Kot sungguh balak tu telah menyampaikan aku. Ini adalah pembalasan orang yang dia tidak mau membayarkan zakat. Tidak mau membayarkan zakat. Jadi zakat itu yang seperti saya sampaikan itu ada emas, kemudian ada binatang, ada hasil bumi, hasil kebun gitu ya. Makanya sebenarnya kalau mengurus zakat itu juga nggak gampang. Kayak orang nih, kan kalau zakatnya unta ya, unta itu kan 5 ya. 5 ekor unta itu zakatnya itu 1 kambing. Kalau sapi itu 30 ya, 30 sapi itu zakatnya 1 ya, 1 sapi. Umpamanya orang mau bayar itu kan bayarnya kan bentuknya itu bentuk kambing gitu ya, bukan bentuk uang. Nah dia mau ngurusnya itu kayak mana? Makanya di zaman Nabi itu ada namanya itu hima. Hima itu adalah tempat gembalaan untuk binatang-binatang zakat. Binatang-binatang zakat itu digembalakan di situ, gitu. Taruh situ gitu loh. Satu bukit gitu loh. Semuanya taruh situ, ini anu zakat. Nah, orang-orang biasa itu tidak boleh menggembalakan di situ. Gitu. Tidak boleh menggembalakan di hima itu nggak boleh. Makanya kalau ngurus zakat itu bukan cuma modalnya cuman 1 ruko terus mau ngurusin zakat gimana orang kalau mau bayar sapi, mau bayar kambing gimana mengurusnya dia? Harus itulah gitu loh, harus punya struktur yang bagus ya. Makanya paling pas itu memang bayar zakat itu dikelola oleh pemimpin Islam. Itu salah satu masalah kita kan gitu. Salah satu masalah kita ini kan sekarang ini orang mau bayar zakat cuman ngurusin zakat tapi data orang Islam tidak punya. Kan kalau mau membayar zakat kan harus punya data orang Islamnya. Penduduk Islamnya itu siapa aja, kemudian yang miskin berapa, yang fakir berapa, yang gorim berapa, gitu kan ya. Harusnya punya. Jadi nanti baginya bukan asal-asal aja. Kalau umpamanya baginya itu kan nggak ngerti datanya, nanti sama aja dengan orang biasa bagi gitu kan ya. Kalau kayak kita kan bagi udah kasihan aja orang gitu kan ya. Zakat itu kan. Padahal paling bagus itu tetap paling bagus lewat ambil. Karena kalau ambil itu ya sesuai dengan 8 asnaf. Nah orang nanti di hari kiamat harta-harta kita yang tidak
kita bayarkan zakatnya itu salah satunya di hadis ini adalah kambing dengan unta. Atau kalau emas nanti ya, atau harta lain emas itu digosokin ke punggung kita. Nah kalau dia seperti binatang ternak itu akan didatangkan di hari kiamat dalam kondisi yang paling bagus, gemuk gitu ya. Gemuk, sehat, gede. Nah kita disuruh manggul di hari kiamat. Udah urusannya banyak, masih mikirin manggul kambing, sapi. Kalau kambingnya banyak. Makanya sebenarnya kalau banyak hartanya itu ya juga banyak mumetnya juga sebenarnya nanti di akhirat. Di dunia orang paling banyak harta paling senang, di akhirat nanti paling mumet. Nah, paling mumet kalau dia tidak membayar zakatnya. Malah kalau onta nanti dia akan menginjak-injak pemiliknya yang tidak bayar zakat. Termasuk juga apa itu namanya kambing ya, kambing itu harus ingat itu. Jadi ingatlah siksa orang yang tidak membayar zakat. Kita punya apa gitu ya, punya harta gitu ya, yang tidak dibayarkan zakatnya datang hari kiamat. Nah, pada hari itu ketika seseorang itu meminta pertolongan kepada Nabi, nggak bisa. Jadi sapaan Nabi itu yang paling pasti itu yang sapaan Nabi bisa kita terima itu adalah sapaan untuk mempercepat hisab. Itu sapaan Nabi itu hisab. Karena semua orang datang ke Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak ada yang sanggup. Baru Nabi ketika datang ke Nabi Muhammad, ya itulah yang dia minta syafaat. Nanti paling yang di akhir ya, ada syafaat Nabi yang terakhir orang masuk surga, itu dia diberi syafaat. Yang penting la ilaha illallah, tapi udah nunggu nyemplung lama gitu. Makanya jangan ngadalin syafaat Nabi. Gitu. Pokoknya nanti tenang aja lah pasti dibela sama Nabi. Ya iya, tapi kamu udah nyemplung dulu kelamaan. Gimana kita itu ya, walaupun kita perlu sapaan Nabi ya, tapi kita harus ikut aja. Ikut aturan Allah aja. Kan Nabi udah menyampaikan gitu. Saya udah sampaikan. Makanya ini jadi pelajaran ya, pelajaran kita. Coba kita lihat harta-harta kita mana sih yang harusnya kena zakat yang belum kita tunaikan mana? Ada saat telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Abdillah, ada saat telah menceritakan kepada kami Hasim ibnu Qasim, ada saat telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Abdillah ibnu Dinar, an dari abi bapaknya, an dari ibnu Soleh, As-Saman, an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala berbicara dia. Qala berbicara Rasulullah SAW, man barang siapa ata datang bu padanya Allah malan harta pak makalam tidak yuadi menunaikan dia zakatnya misla seperti la bagi bunya yauma di hari maluhan. Oh ya maluhan. Maluhu. Muslalahu malu. Man atahu lo ya. Malan harta. Iya. Benar nggak? Iya. Man barang siapa ata datang kepadanya Allah malan harta fa maka lam tidak yu'adza menunaikan dia zakat punya musilah ya. Musilah itu dinampakkan ya, didatangkan ya. Ya dinampakkan, didatangkanlah kepada ruhnya yauma di hari kiamat sujaan ular akro itu sebenarnya artinya itu yang tidak punya bulu sebenarnya artinya
tapi nggak punya bulu itu karena saking banyaknya bisanya gitu loh, sehingga rontok gitu. Ya, suja akro itu makanya terjemahannya itu sujan akro itu ular berbisa. Ya. Lapunya hunya zibatani. Zibatani itu dua bintik hitam ya, menunjukkan apa itu namanya bisanya gitu ya. Yutiku dibebankan ya. Padanya yauma di hari al kiamati kiamat, terus sumatru yahudu mengambil dia dengan lihyamai dua rahang hiknya, yakni maksudnya sipkoi ya dua rahangnya nerkam. Hiknya sumatrus yakulu berbicara dia, anak aku malu harta ke engkau, anak aku aknu kanzu harta simpanan ke engkau. Suma terus telah membaca dia la jangan ya sabana mengira kalian aladina kepada yang yabkoluna kikir mereka al ayatu ayat. Jadi kalau orang dia tidak membayar zakat, maka kalau tadi itu dinampakkan kalau yang dia punya yang binatang ya, punya binatang itu didatangkan binatang dalam kondisi binatang paling bagus, kemudian nginjek-nginjek kita. Di lain hadis dicatatkan hartanya itu nanti diwujudkan dalam bentuk ular, ular hitam yang berbisa. Nanti dia membelit ya, membelit orang yang punya hartanya itu, terus diterkam pakai ular itu, berulang-ulang seperti itu di hari kiamat. Nah, jadi nanti ularnya itu tergantung gedenya, tergantung banyaknya hartanya. Kalau punyanya duit 1.000 ya kayaknya cacing pita kayaknya. Luwing, luwing. Kalau duitnya banyak anaconda, anaconda. Ngeri ya. Dan ini nggak main-main ini kalau yang seperti ini. Kalau di dunia kita bacanya sih anu aja ya. Tapi kalau udah sampai sana paling cuma nyesel aja. Makanya orang yang banyak harta terus dia tidak bayar zakat tuh nyeselnya itu kalau udah mati sama udah ketemu di hari kiamat aja nyesel dia. Kenapa kok dia itu tidak ngikut gitu. Padahal yang diberikan kan kata Allah kan saya nggak meminta semuanya, saya cuma minta dikit loh ya. 2,5%. 2,5%. Itu juga saya minta dikit, itu 2,5% tuh saya simpenin nanti saya ganti dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat gitu. Makanya kadang manusia itu kan aneh. Contoh anehnya apa? Ya, contoh anehnya gini, kalau umpamanya kita ini dikasih duit misalnya 100.000, kita diminta 50 kan mau ngasih kan ya? Kita punya duit 100.000, diminta 50 kita masih ngasih. Tapi kalau umpamanya kita ini minta duit, dikasih duit misalnya 100 miliar, diminta 2 miliar itu berat bener kan ya? Diminta duit 2 miliar, dikasih 100 juta, diminta 2 juta berat rasa. Padahal kalau dikasih 100.000 diminta 50 nggak berat. Itulah makanya di Quran itu dikatakan innal insana li hubbi khairi lasani, manusia itu senangnya itu sama harta itu luar biasa gitu. Luar biasa. Makanya Nabi itu nggak bisa dia punya harta dikit langsung dibuang gitu. Takut dia timbul kecintaan. Cintaan. Ya, gimana nggak luar biasa ya punya mobil, ada bagus, beli lagi, ada kan gitu kan ya itu namanya. Tapi itu sesuatu yang ya normal, normal. Ya cetakan. Bab mak yang udia menunaikan zakat huknya fa maka laisa bukan yakni menumpuk atau menimbun harta li
sesuai kauli ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bukan fi di dalam mak yang duna di bawah khamsati 5 awaki ausak ya. Itu ukuran ya. Awak itu ukiyah ya, ukiyah. Jamak dari ukiyah, satu ukiyah. Sodakotin sedekah atau zakat. Wah, dan kola berbicara Ahmad Ibnu Suhaib, Ibnu Sa'id hadasa telah menceritakan kepada kami an dari Yunus, an dari Ibnu Sihab, an dari Khalid. Ibnu Aslam kola berbicara khorotna keluar kami ma'a beserta Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka kola berbicara Arabiyu orang Arab. Akhbir memberitahu. Akhbar memberitahu. Akhbirni an. Iya akhbir kok akhbar. Makanya saya bingung. Akhbir kan ya? Iya. Kok di saya ini kok akhbar aneh. Kalau akhbar kan memberitahu. Akhbir memberitahukanlah engkau nih kepadaku kaulu ucapan Allah wa dan alladzina yang yaknizuna menimbun mereka adhaba mas wa dan alfidoti fidota fidolah tidak yunfikuna menginfakkan mereka kepadanya fi di dalam sabili jalan Allah. Kala berbicara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man barang siapa karena zaman menimbun dia kahak padanya fa maka lam tidak yu'adi menunaikan zakatnya fa maka wailun kecelakaan itu la bagi huknya innama semuanya karena ternyata hada ini qabla sebelum an bahwa tunazzala diturunkan az-zakata perintah zakat fa maka lama ketika Ungzilat diturunkan Ja'ala menjadikan hak padanya Allah tuhron pembersih amwalin hak. Jadi orang di dalam Islam itu orang itu dilarang menimbun harta. Yang dimaksud dengan menimbun harta itu adalah orang menyimpan benda atau barang-barang yang kena zakat dan dia tidak menunaikan zakatnya. Tapi kalau dia menyimpan barang terus dia terus dia membayar zakatnya itu tidak disebut sebagai orang yang menimbun. Jadi kalau kita punya harta, misalnya punya emas 100 kilo gitu ya. 100 kilo itu kalau kita simpan terus tiap tahun ya akan kurang nanti kan ya. Akan kurang, nanti kita bayar terus zakatnya 2,5%. Lama-lama kurang gitu kan. Karena memang dalam Islam itu nggak disuruh nimbun gitu. Karena apa? Nimbun itu bukti kita itu nggak percaya sama Allah, seakan-akan hartanya itu aja. Kalau Allah mau ngasih ya. Ini juga supaya inilah bagusnya ya dengan aturan yang zakat seperti itu ya menghidupkan apa itu namanya? Menghidupkan perekonomiannya. Coba bayanginlah kalau kayak sekarang aja Pemda ya. Pemda itu kalau misalnya bunga bank 10%, mending nyimpen di bank lah ya. Nggak ngapa-ngapain orang dapat 10% ya. Tapi bayangin kalau bunga bank 0%. Orang ya daripada duit itu 0% nggak ada bunga kan. Kalau dalam bank Islam kan gitu kan ya. Kita nyimpen duit kan ya duitnya sejuta aja kan sampai akhir tahun kan ya. Daripada duit sebanyak itu akhir tahun juga tetap nilainya malah turun, lebih baik kan dibuat apa bangunan atau apa investasi atau apa kan gitu kan ya. Nah kalau gitu kan ekonomi kan jalan. Ini bagus sekali itu sistem Islam. Hanya masalahnya kan udah sistemnya bagus, kemudian orang nggak percaya ya. Tambah acak-acakan. Nah di dalam hadis ini dikatakan bukan di dalam yang di bawah 5 uqiyah itu sedekah. Jadi dalam Islam itu dalam zakat itu ada namanya nisab.
nisabnya satu ausak itu 4 ya. Kalau 5 4 ya. Jadi kalau umpamanya 40 dirham ya. Satu ausak 40 dirham. Kalau 5 ausak itu 40 dirham. Jadi kalau disetarakan dengan emas itu sekitar 85 gram ya. 85 gram. Jadi kalau uang itu disamakan juga dengan itu. Disamakan dengan itu. Jadi setiap tahun lihat kita punya emasnya itu berapa gitu. Ya aja kalau mau patokan satu ini aja. Satu apa itu namanya? 1 tahun. Jadi kita ngitungnya misalnya nih, 1 Ramadan kita pokoknya setiap 1 Ramadan kita bayar zakat. Udah dihitung aja. 1 Ramadan ini kita bayar zakat, terus nanti Ramadan berikutnya tinggal berapa. Jadi misalnya kalau umpamanya nih, misalnya kita nggak mau bayar zakat ya berarti misalnya kita punya emas 85, gimana caranya supaya kita nggak bayar zakat, 2-nya kita jual atau apa gitu. 2 gramnya. Misalnya kita punya misalnya 86 kan kena zakat, 2 gramnya itu harus sebelum 1 tahun dijual atau diambil. Masnya sudah 1 nisab, tapi Ya. bayarnya pakai uang. Ya nggak apa-apa, masalah bayar itu nggak masalah. Bayarnya itu bisa pakai uang atau bisa pakai emas. Kan syarat untuk emas itu, syaratnya untuk apa itu namanya? Syarat untuk apa itu namanya? Bayar zakat itu kan haul ya. Satu kan haul, terus 1 nisab. Nah sekarang kalau kita bayar zakat itu zakatnya ngitung gimana? Kalau emas sama uang sama nggak? Iya, berarti kalau kita punya 80 gram emas, kena zakat nggak? Belum, tapi kita punya uang kan? Kalau kita misalnya punya uang emas berapa sekarang? 2 juta lah ya? Ya. 2 juta ya? Kalau punya duit 20 juta. 20 juta itu kan berarti udah kita punya 55 gram ya? Berarti kan udah kena zakat itu. duitnya. Ya kan digabung ujungnya. Sama uang sama uang. Jadi udah lewat 85 itu. Ya udah lewat 85. Ya kalau uang sama emas sama kan hukumnya. Kalau uangnya cuma 50 juta nggak punya emas. Apanya? Ya nggak kena. Kan sekarang kan hukumnya uang sama emas itu sama. Kita punya gaji sisa hidup 1 tahun hanya 50 juta. Ya kalau 50 juta kan enggak. Dia kan kalau kan berarti kan kalau kan 25 gram kan berarti kan. Enggak kan. Jatuhnya ke saudara sedekah ya. Apanya? Ya pokoknya enggak kena zakat itulah. Kan yang wajib zakat. Walaupun di tengahnya kita mau punya sebanyak apapun, ya makanya dalam Islam itu pokoknya harta itu dipakai. Harta itu dipakai untuk jajan, untuk apa, beli barang gitu loh. Kan yang kena emas itu, yang kena zakat itu kan emas. Jadi misalnya nih, atau yang kena zakat itu kan duit ya. Duit itu kan bentuk lain dari emas kan, bahasanya kan yang. Jadi misalnya kita punya duit 1 miliar, 1 miliar kita belikan tanah nggak kena zakat. Kan kalau tanah nggak kena zakat, kecuali tanah itu misalnya mau dibuat Rumah. Enggak kalau mau dijual. Kalau mau dijual, mau kita jual nanti sambil nawarin ya, itu jadi kena nanti. Tapi kalau kita niatnya bukan yang penting punya dalam aset atau apa. Itu tujuannya kan dalam Islam kan seperti itu. Jadi 5 ukiyah ya, 5 ukiyah. 5 ukiyah itu standarnya 8. Kalau unta itu 5 unta itu 1. Kemudian kalau sapi itu 30.
Kalau kambing itu 40 ya. 40 kambing itu zakatnya 1. Jadi kalau kita punya kambing, sebulan sebelum zakat kita potong, kita sembelih, kita sate bareng, nggak kena. 9. Enggak, bukan ngakalin. Enggak, bukan ngakalin. Beda, bukan ngakalin, bukan gitu. Justru Islam itu nyuruh seperti itu. Kamu jangan banyakin. Kurangin kamu. Harta itu kamu pakai. Saya ngasih kambing itu supaya kamu bisa makan dagingnya. Bukan kamu suruh makan. Itu loh. Bukan dijual doang. Bukan gitu. Jadi bukan ngakalin ya. Kalau sekarang kan kayak istilah. Makan tuh duren. Biar kita jaga. Iya. Jadi jangan pikirannya ngakalin. Nggak ngakalin itu. Memang disuruh Allah seperti itu. Kamu jangan nimbun harta gitu. Harta itu kamu jadikan apa? Usaha atau apa itu ngidupin pasti. Makanya kenapa konsep Islam itu membuat ekonomi itu jadi jalan. Membuat ekonomi itu jadi jalan. Orang jadi kalau sekarang kan dengan apa itu namanya konsepnya sekarang ini, bunga bank itu lebih gede. Makanya kayak orang itu. Kenapa orang itu banyak minjem di luar negeri gitu. Orang minjem di luar negeri itu dia cuma bunga 2% loh. Di bawah cakep. Iya, nggak minjem bunga 2%. Taruh di Bank Indonesia dengan bunga 6%. Kalau aja dia dapat duit 4%. Cuman modal kepercayaan dari luar. Gitu. Banyak orang, kalau orang yang dia pinter tuh gitu. Pinjam di sini lebih murah, pinjam ke sana. Kenapa jualin rumah? Saya percaya. Nanti detail untuk pembagian zakat, apa aturannya ada di hadis-hadis berikutnya. Jam 10. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, yuk kita doa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Wa nahnu ibaduka dhaif. Wa nahnu ala ahdika wa wadika mastata. Na'udzubika min syarri ma sona. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina wa nabu'ulaka bi dzunubina. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana lakunanna minal khasirin. Rabbana inna la dzikrika wa syukrika wa husnul ibadati. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi was syahadah wa nas'aluka kalimatal haqqil ghadabi waridho wa nas'aluka kalimatal ikhlas fil ghina wal faqr. Allahumma qadina bima razaqtana wa barik lana bima ataitana wa tawaffana ma'al abdul. Rabbana inna na'udzubika min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubati wa na'udzubika minka la nusisana alaika anta kama asnaita ala nafsi. Rabbana inna nas'aluka khairu hadil yawm wa khairu ma ba'da wa na'udzubika min syarri hadil syarri ma ba'da. Rabbana inna nas'aluka khairu qada fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min syarri qada fid dunya wal akhirah. Rabbana inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzubika min dzalika wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.